bahasa Arab. Loh bukan dong, siapa yang bilang bahasa Arab? Mau misalnya di Indonesia, bukan Arab nih Indonesia, tetap Allah dia. Allah. Kalau misalnya lu mau bilang itu peduli sama bahasa, sama kayak Yesus di Arab Timur jadi Iso, Arab Barat jadi Yasu gitu. Itu baru masuk ke dalam bahasa. Nah, Makhluk jadinya. Tapi kalau Allah, Pak anjir, data tadi belum beres sudah loncat lagi dia kawan-kawan. teman-teman. Ya Allah. Buset. Ya, oke. Ya Allah. Anjir ini udah nggak bisa dialog. Bre. Yesus itu nama Yunani. Aduh. Nih, Ada. Ini udah lo, udah ngaco banget, Bre, kepada Kristus. Kristus Yunani, Yesus Yunani, Bre. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman, kalian tahu nggak? Di dalam dunia debat Kores sama kiamat, ini momen yang kita tunggu, teman-teman. Momen dimana Kores tanya balik. Kita udah nonton part 1, part 2, part 3 di belakang kan, gimana Kores membuka peluang Islam untuk ditanyakan dan digiring oleh kiamat dan gak berhasil. Itulah yang bikin kiamat emosi. Setelah kemudian dia emosi, di part keduanya dia giring lagi, gagal total. Kores emang jago ya guys ya. Nah, di part ketiga ini paling keren. Apa? Dimana Kores nanya balik, mengkonter balik, nyerang, bambor, gedebam, ancur. Nah, di detik Kores bertanya balik, di sini hancurlah pertahanannya kiamat dan Kores harus mengundurkan diri. Karena apa? Ketika ditanyakan oleh Kores, dia malah tantrum, dia malah emosi, dia malah marah. Dan pertanyaan Kores ini mutlak menghancurkan pemikiran kiamat yang membuat dia marah dan Kores harus meninggalkan arena pertempuran. Kenapa? Karena udah nggak bisa dialog. Isinya udah tantrum, marah-marah, emosi, emosional, muter-muter, nggak tahu gimana, namanya juga ajaran sesat ya, kayak gitu ya. Oke teman-teman, jangan lupa ya yang belum nonton part 1, part 2, part 3-nya. Nah, ini part terakhirnya di mana Kores nanya balik dan menghantam imannya kiamat yang membuat si kiamat apologet Kristen babak belur. Oke teman-teman sekalian, mari kita simak dalam videonya. Tetap bersama Alman Tiki Reaction. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Like jangan lupa ya, pencet. Bye, kita lanjutkan. Gimana? Tadi kan udah terbantahkan tuh. Lo membaca. Enggak terbantahkan, ini masih gini kok nih. Data gue masih nggak berubah. Tadi tentang alaihi, ini lihat ya. Nih ya, nih. Tadi tentang alaihi, lu pakai di dalam Alkitab bahasa Arab dan lu mau bilang itu lu samain dengannya di Al-Fatihah, lu gugur nggak? Karena makna di dalam kekristenan itu bukan proper name. Kalau ya udah nggak apa-apa kalau di Kristen itu bukan proper name, berantem aja sama Kristen Arab, berantem aja. Nah, di Kristen Arab mana disebutnya di situ proper name? Mana? Nih, gue kasih lagi. Ini Santo Takla, ini hada ismi al ilah kholaqo jami'a khanata. Ini gue translate nih, langsung. Translate selection to Indonesia. Inilah nama Tuhan, pencipta segala makhluk. Mau kemana lagi dah? Mana? Disebutnya proper name mana di situ? Gimana bahasa Arabnya proper name selain ismi itu apa? Loh, apakah ismi artinya proper name? Ya ismi ya nama ya udah proper name. Mau kemana? Coba bahasa Arab. Itulah makanya. Kalau misalnya lu bilang proper name artinya lu merujuk ke Inggris. Itu Allah ini Arab, berarti orang Arab yang menjelaskan. Itu namanya falasi mengeneralisasi. Loh karena Allah punya orang Arab, kalau ada yang di luar itu logical falasi bablas itu namanya. Lo kalau Gimana? udah kena pelanggaran namanya jumping conclusion di situ. Bukan jumping, orang tertulis kok jumping. Gua tuh soal skriptura, makanya gua menang mulu kalau debat. Gini, udah jumping, lo dengerin baik-baik. Ya, boleh. Saya katakan Anda sudah jumping conclusion karena mau kemana silakan. Lu menyamakan, lu mau membela Quranmu dengan mengambil yang ada di dalam Alkitab yang berbahasa Arab. Lalu di situ dikatakan nama yang bukan dimaknai sebagai proper name seperti anggapannya Islam, misalnya ada orang namanya Tono. Lu anggap di situ sama dengan Islam, itu sudah jumping conclusion. Ternyata di sumber yang Anda tunjukkan itu terbantahkan. Enggak kok, di sumber gue tetap inilah nama kok, nggak kemana-mana dia. Nah di situ kokoh dan tidak tergoyahkan. Yang artinya gimana mau bantah?
Kecuali dari orang yang bikinnya ini sendiri, ya Allah bukan nama gitu. Ah, kelar gua. Tapi kan nggak ada. Nah, lo sendiri kan mengatakan ketika tadi ada bahasa, bahasa itu kan makhluk, sepakat nggak? Bahasa makhluk ya. Makhluk, mungkin nggak zat Allahmu melekat, ada makhluk yang melekat pada zat Allahmu? Zat Allah ada makhluk yang melekat, nggak mungkin. Nggak mungkin, berarti mungkin nggak ada bahasa yang melekat. Ada bahasa yang melekat. Nggak mungkin. Ini kemana? Nggak Kristen ini mau mungkin. kemana? Ya sudah, lu sudah menyangkali bahwa Allahmu itu adalah proper name di dalam pemahaman Islam. Ya memang iya. Allah itu Nah. proper name. Mau kemana ini? Nah, kalau Anda mengatakan itu proper name, berarti ada makhluk, yaitu bahasa yang melekat pada Lah Allah ini terucapnya di mulut kita atau mulut Tuhan itu Kristen ya? berawal ya. Allah itu kan terucapnya di mulut kita. Allah mengajarkan, mewahyukan kepada Nabi untuk mengajarkan nama dia. Dia ingin dipanggilnya apa? Sehingga diucapkanlah di mulut kita. Kenapa yang diucapkan di mulut kita melekat kepada keberadaan yang maha tinggi gitu loh? Oke. Artinya Epistemologinya gimana? Anjay, gue pakai bahasa Kristen. epistologi, nggak ada epistologi. Gimana epistemologinya? Silakan. Epistemologi, astaga. Lah iyalah kan ini kita mengkaji keberadaan nih gitu kan. Kata lu ketika lafaz Allah itu diperkenalkan kepada manusia, maka itu melekat kepada keberadaan. Kok bisa begitu? Gini loh, Peran. Kok bisa begitu gitu loh? Silakan. Gini, lo kalau harus masuk kelas filsafat dulu 3 SKS, mending masuk dulu deh. Nggak ada epistemologi, yang ada epistemologi. Gitu ya. Aduh, grammar Nazi dia. Grammar Nazi dia. Ya udah coba dijelaskan dulu itu homoousius. Ya gitu. Homoousiusnya tuh bagaimana dalam berekonomianya? Ketika lafaz Allah ini dibilang melekat kepada naturnya, gitu. Kok homoousius kok dalam ekonomi ya? Ini udah carut marut Anda memahami. Ini kan definisi yang lu kasih, gue pakai. Enggak ada homoousius dalam ekonomi ya. Itu udah Enggak. Oh ya, ayo gimana itu ininya? Gimana caranya itu? Apa namanya menjelaskan kok lafaz nama itu bisa melekat kepada keberadaan? Silakan. Oke, ketika Anda mengatakan zat itu bernama, yaitu memiliki bahasa, memiliki makhluk yang disebut sebagai alif lam lam ha, itu kekal atau tidak alif lam lam hanya? Tunggu dulu, Bre. Kenapa nama keberadaan menjadi makhluk itu kok bisa begitu? Kok bisa ke sana? Itu bahasa. Nama loh. Bahasa kan itu. Nama itu bahasa. Iya, alif lam. Jadi nggak, maksud gua gini. Dalam Islam, ketika nama Allah diperkenalkan, itu nggak menyangkut bahasa itu menyangkut namanya. Nggak peduli bahasanya apa. Iya. Boleh nggak Allah itu diterjemahkan ke bahasa Inggris? Allah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Jadinya Nama Tuhan diterjemahkan nggak bisa. Karena nama proper name. Makanya lu nggak bisa ngomong nggak peduli bahasanya. Itu logikanya gimana sih? Ya itulah nggak peduli bahasanya. Makanya mau di Inggris tetap Allah, Indonesia tetap Allah. Karena nggak peduli bahasanya. Artinya gitu loh. itu peduli Bisa ditangkap sampai sini? Itu artinya peduli dengan satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Loh bukan dong. Siapa yang bilang bahasa Arab? Mau misalnya di Indonesia, bukan Arab nih Indonesia. Tetap Allah dia. Kalau misalnya lu mau bilang itu peduli sama bahasa, sama kayak Yesus di Arab Timur jadi Iso, Arab Barat jadi Yasu gitu. Itu baru masuk ke dalam bahasa. Makhluk jadinya. Tapi kalau Allah mau dimanapun wilayahnya dia tetap gitu, nggak takluk dan tunduk terhadap budaya dan bahasa itu. Itu bahasa Silakan. apa? Bahasa apa? Apa? Allah itu Langsung dari Tuhan, langsung dari zat keberadaan yang maha tinggi. Nama ini tuh dikasih. Oh, jadi alif lam lam ha itu bukan bahasa Arab. Alif lam lam ha. Allah. Nama Tuhan Allah. Alif lam lam ha itu transliterasinya nanti ke bahasa Arab gitu loh. Nangkep ya? Alif lam lam ha itu bukan bahasa Arab ya? Itu pertanyaan saya. Bukan bahasa Arab. Mantap. Selamat datang dalam kebodohan. Lo kok gak marah? Lo kok marah? Marah, udah dijawab marah. Oke, ini saya tunjukkan. Boleh. Ini makanya nih lawak-lawak jadinya. Di sini ada namanya Kamus Al-Qur'an. Iya, silahkan.
Ini di sini, ini kamusnya ini dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, betul? Oke. Oke, kita cek ya di sini. Kita cek ya. Tantar. Tadi berapa sih? Tantar saya cek. Ya. Bentar. Nih, Udah dapat? ini bentar doang nih dapat. Nah, ini nih. Halamannya 78 nih. Ya. Ya. Bukan ya. Kamus Al-Qur'an jilid 1 ya. Jangan kayak Ardiansyah orang nunjukin jilid 2 mikirnya jilid 3. Itu jilid 1 tuh. Fokus. Nih, lihat lo. Ya. Nih. Lo baca. Pada dasarnya kata ilah itu Mm-mm. tidak boleh dirubah ke bentuk jamak. Karena tidak ada yang pantas disembah selain Allah. Terus akan tetapi karena orang Arab meyakini bahwa ada banyak hal yang bisa disembah, maka mereka merubah kata ilah ke dalam bentuk jamak. Sehingga mereka berkata al-ilahatun, Tuhan-Tuhan. Nah, sekarang Anda lihat di sini, nih, Ya, kata ilaha, nih lafaz Allah. ada yang mengatakan bahwa asalnya adalah dari kata ilaha. Terus yang kemudian dibuang hamzah dan dimasuki alif lam. Yang selanjutnya kata tersebut hanya digunakan untuk yang maha menciptakan, dan untuk kekhususan ini dia berfirman. Ya lah, dia berfirman. Oke, terus Nah, poinnya apa ini? sedangkan nih, Sedangkan orang-orang musyrik menjadikan kata ilaha sebagai bukan ilaha, sorry itu ada apa itu, doma, ilahun sebagai nama untuk semua yang mereka sembah sebagai Ya. terus bagi mereka mengatakan kata zat. Ya, iya, kata zat. Terus Oke. Sekarang sejarahnya. eksegesis, mau ke eksegesis sekarang. Astagfirullah, capek-capek gua baca. Nah, Iya, boleh. Oke, Anda sepakat hal itu, saya tunjukkan ini sumber dari. Anjir, terus tadi lu ngapain dari tadi, Bre? Kalau bukan itu yang dibahas, ngapain lu tunjukin data itu? Apa bedanya sama Edis? Nah, itu datanya dalam bentuk jamak dan kita lihat. Itu ilahun yang bentuk jamak, ilahun tadi, bukan Allahnya. Ilahun, alif lam ha. Oke, kita buktikan. Ya Allah. Nih, lihat. Iya, silakan. Nih. Ini makin seru ini. Islami.co di sini. Boleh. Sejarah dan asal usul kata Allah. Terus? Oke, kita lihat di sini. Nih ya. Ya. Nih. Apakah kata Allah sebagai nama Tuhan itu hanya digunakan oleh umat Islam saja? Jawabannya tidak. Berbagai. Iya, memang tidak, memang. Saya tunjukkan ini. Terus apa lagi? Hingga kini selain umat Islam. Sabar. Saya mau saya jelasin ya. Oh iya, coba. Iya. Silakan, Jadi kalau orang APII mengatakan kata Allah itu hanya punya Islam, berarti mereka nggak paham tentang sejarah kata Allah. Sesimpel itu. Kalau dari sudut pandang. Lah, belok topiknya ini. Tadi katanya apa tadi lu bilang? Allah itu. Sabar. Oke. Kenapa? Kok Anda udah potong-potong, santai dong. Enggak, maksudnya ada lompat mulu. Nah, makanya nih ya, nggak lompat. Ini nanti akan terhubung. Itu tadi KPI. Jebakan Batman itu saya tunjukkan depannya dulu, baru nanti aku tunjukin belakangnya. Enggak apa-apa, jebak gua lah kalau bisa. Gue tuh pengen kalah gitu loh. Bosan menang terus, silahkan bikin gua kalah. Nih lihat, hingga kini selain umat Islam, nama. Allah, bukan kata ya, nama ya. Nama Allah juga dipakai. Nama ya. Bagus datanya nih, nama nih. Terus sudah didefinisikan tadi. Nama itu merujuk kepada maknanya sang sesembahan. Kan itu sang sesembahan al-ilah. Nah, itu loh.
Al-ilah itu sang sembahan. Kan tadi udah kasih lihat datanya al-ilah. Nah, al-ilah. Nah, ini sekarang saya tunjukkan ya. Lompat lagi dia. Apa itu al-ilah? Nih ya, saya tunjukkan. Ya. Nih. Coba. Nih ya, dari Muslim. Waduh, anjir, data tadi belum beres, sudah loncat lagi dia, kawan-kawan. Saya mau cuma nunjukin. Ya Allah. Tenangkan Buset. Ya, oke. Nih ya. Dalil nama Allah dalam tanda kutip al-ilah. Nih ya. Dalam tanda kutip ya. Al-ilah kita tunjukkan di sini nih. Nih ya. Kita tunjuk. Lu aja pada sama Edis. Memang iya Yesus. Yesus punya Tuhan, ngapain lagi gua dialog sama Edis? Makna al-ilah dalam konteks Allah di sini. Makna dalam konteks. Nih, nama al-ilah mencakup seluruh sifat sempurna dan keagungan Allah. Nama ini mencakup semua asmaul husna. Seluruh asmaul husna. Oke. Bin Waf Al-Qahtani. Sehingga pendapat yang benar adalah bahwa perhatikan nama Allah berasal dari al-ilah. Dari al-ilah. Titik. Ya. Demikian nama Allah adalah nama yang mencakup semua nama dan sifatnya yang maha tinggi. Allahu Akbar. Ya. Nah terus poinnya apa? Ya, perhatikan Syekh Abdul Razik bin Abdul Munsin Al-Badar Hafizahullah. Oh, ini yang bantu Kristen Indonesia untuk ini apa Bible masuk nama Allah. Nih lihat, salah satu penjelasan terbaik tentang makna Allah yang ini berasal dari kata al-ilah adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Oke. Allah adalah zat yang memiliki keilahian dan penghambaan atas seluruh makhluk. Ini riwayatnya dari alah, iya. Maksudnya. Makanya makna dari Allah itu al-ilah, bukan dari Allah itu dari al-ilah kan gitu. Dari Allah ini yang ini berasal dari kata al-ilah. Bukan, itu dalam kurungnya dari yang ini, bukan dari Allah. Coba, nah, kan yang ini berasal dari kata itu. Makna nama Allah. Nah, udah skak lo, selamat datang di kebenaran. Makna nama Allah itu yang berasal dari kata al-ilah. Berarti lebih duluan mana? Disebut al-ilah atau Allah? Lebih duluan mana? Gini. Jangan dusta loh. Enggak, gue enggak Takia Korintus, perhatikan. Di Keluaran 6 nomor 3, nama Tuhan itu disembunyikan. Kapan nanti diberitahu nama Tuhan yang sebenarnya? Itu nanti di zaman Nabi Muhammad. Makanya Alda, kalau lu lihat nama anak perjanjian dan anak yang diberkati itu bukan Israyah sama Ismayah, tapi Israel dan Ismail. Ada lamnya, itulah nama Tuhan yang benar. Selamat datang di kebenaran. Apa hubungannya ada lamnya? Ada nama Tuhan yang benar, ada lamnya, bukan ada yodnya atau ada y-nya. Nama Tuhan yang benar ada lamnya. Nah, ini dibuktikan. Sedangkan di sini dikatakan gini, ini Allah ini adalah Tuhan dari singkatan. Nih lihat nih. Mana? Beberapa ulama menyatakan bahwa kata Allah, nih lihat nih. Beberapa ulama menyatakan kata Allah berasal dari al-ilah. Iya. Huruf hamzah dihilangkan untuk kemudahan pengucapan. Jadi Allah itu setara seperti ini loh. Rumah sakit disingkatnya RS. Jadi Allah itu Tuhan singkatan. Enggak. Gini, ambillah kita ke singkatannya. Allah kalau dari al-ilah tetap sang Tuhan. Kalau yod fe fa fe itu dikontraksi, dia singkatan juga dari fehaya hofe feyihye. Yang dulu ada, yang sedang ada, dan yang akan selalu ada. Lebih bagus singkatan al-ilah, sang Tuhan. Ini nggak ada yang lebih tinggi singkatannya daripada singkatan-singkatan yang lain. Itu nggak ada masalah di situ. Tapi tetap nama Allah sendiri secara gramatikal dan secara sejarah ini dititipkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Ismail, suku Jurhum, Bani Quraizah, lalu sampai kepada Bani Quraisy, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kenyataannya, Alda, nggak bisa dibantah. Nih ya, nih. Jadi arti dari ilah itu bukanlah Tuhan. Ya, nih. Saya tunjukkan di sini ya. Nih. Dalam istilah syariat, ilah berarti apa? Sesuatu yang dijadikan sebagai sesembahan. Sesembahan.
Jadi seperti di dalam Al-Jathiyah tadi 23. Waduh, loncat lagi dia, bre. Buset. Nafsu itu dijadikan ilah itu dijadikan sesembahan di situ. Iya gitu loh. Inilah kenapa kami tuh protes sama kalian gitu. Kalau mau berhala-berhala, lu panggilnya ilah-ilah gitu loh. Jangan Allah-Allah gitu sih. Saya masih belum beres pernah ya. Iya. Nih, Silakan. jadi ketika di sini tadi dikatakan gini ya. Ketika dikatakan Allah itu adalah singkatan ya. Beberapa ulama menyatakan bahwa kata Allah berasal dari al-ilah, kemudian hamzanya dihilangin. Berarti ada yang dimutilasi di zatnya Allahmu. Kenapa? Ada yang dimutilasi dari zat. Kan itu nama itu sifat. Kan tadi udah gua kasih pelajaran loh. Sekarang berarti berarti kamu Zat itu keberadaan gini yang Anda memiliki nama. Tadi udah gua kasih pelajaran loh. Jadi Iya, silakan. kata Allah sendiri itu tidak kekal. Betul? Kata Allah sendiri tidak kekal. Dari abad ke-7 sampai sekarang masih ada itu nama. Diksi Allah itu berawal karena berasal dari kata al-ilah. Ya namanya sifat, kan diperkenalkan kepada Nabi. Berawal bukan? Iya kan, ketika diperkenalkan kepada Nabi itu awalnya. Artinya Quran berdusta di dalam surat. Loh, jauh banget dia. Di dalam Ini sama aja kayak gini. Allah berawal tidak berawal. Artinya Yesus punya bapak tiri. Kayak gitu jatuhnya. Nggak nyambung. Ya, nyambung lah. Makanya kok tiba-tiba kok jadi Al-Quran berdusta gitu. Kenapa kesana jatuhnya? Nggak nyambung. Gini, di dalam surah Al-Qasas nomor 30, di situ dikatakan apa? Musa dipanggil Allah dari pohon, dan di situ kemudian berkata, namaku Allah. Betul nggak? Inani Allah, sesungguhnya aku Allah. Nah, aku Allah. Sedangkan Allahnya sendiri itu menurut sejarah itu belum ada di zamannya Musa. Sebutan Allah itu. Sejak kapan Musa mengenal alif lam lam ha itu? Itulah suatu dustaan. Karena makanya di Keluaran 63, namaku belum kunyatakan kepada kalian, kepada Abraham, Ishak, Yakub. Namaku belum dinyatakan. Kan gitu Tuhannya bilang. Nggak usah jumping conclusion, dari tadi jumping terus. Bukan jumping. Lu yang jumping conclusion. Udah gue bilang, nama Allah nanti dinyatakan, diberitahukan kepada Nabi terakhir. Sejak kapan itu menjadi ini kitab Anda? Apa namanya ya? Alda, lu udah terlalu bonyok, Bre. Sejak kapan Kena counter terus dari tadi. Bilangan itu menjadi kitab Islam sejak kapan? Apa menjadi kitab Islam itu? Nggak, jadi sejak kapan Islam mengimani itu sebagai kitabnya, sehingga lu mengambil suatu kesimpulan di Islam itu ngambilnya minta tolong di situ. Lah dia udah kerja kelihatan kok kenyataannya. Ternyata Tuhannya belum menyatakan namanya. Ini kan kebenaran. Artinya makanya orang Yahudi, orang Kristen terutama yang dari Eropa ke Indonesia nggak tahu kalau Allah itu nama Tuhan. Karena di Keluaran 6 nomor 3 udah dikasih tahu, namaku belum kunyatakan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi belum nyata namanya. Nanti di Nabi akhir zaman Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bre, baru dikasih tahu Bismi Allah, dengan menyebut nama Allah. Selamat datang di kebenaran. Letak dari logical falasinya, jumping conclusion yang bukan jumping conclusion. Ini gua ancir, ini orang nggak percaya banget. Gua bacain Keluaran 6 nomor 3 ya. Astagfirullah. Ini saya jelasin. Ini Bre, ini gua bacain. Saya tahu ayatnya itu. Lu udah kalah telak lu, Bre. 6 kali lu aja ini apa? Tenang. Oleng standing position lu berubah-ubah. Jelaskan dulu. Tenang kan. Nah, di sini ya. Keluaran 6 nomor 3. Diulang-ulang. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Selamat datang di kebenaran. Kapan dia menyatakan namanya ini? Kapan? Coba gue tanya, kapan dia menyatakan namanya? Kapan? Nama di situ merujuk pada sifat keberadaan. Iya, kapan? Kapan merujuk kepada sifat keberadaannya ini ditunjukkannya kapan? Nah ini ya, pada Kristus. Kepada Kristus. Ya Allah, anjir ini udah nggak bisa dialog. Bre, Yesus itu nama Yunani. Aduh. Nih, ada. Ini udah lo, udah ngaco banget, Bre. Kepada Kristus, Yunani, Yesus Yunani, Bre. Tenangkan dulu dirimu. Nggak ada. Gini. Nggak ada sangkut pautnya sama sekali. Gini. Tradisi nabi-nabi kepada orang-orang pagan najis Yunani nggak ada sama sekali. Jadi tinggalkan lah itu. Ini gue udah muak anjing dialog kayak gini. Nggak usah potong-potong terus. Sorry, Bre. Gitu loh.
Nih ya. Nggak bisa Alda. Lu ketika lu udah ngomong belakangnya itu udah Yunani. Kita nggak bisa lagi dialog. Karena udah Itu doktrin bahasa ini, Yunani, udah melekat. bukan orang Ya Yunani. masa nama Tuhan dinyatakan ke dalam bahasa Yunani? Itu Ya. memang diterjemahkan. Jadi kayaknya gue stop sampai sini. Mungkin nanti malam kita lanjut lagi, Bre. Lu udah kalah telak, harus istirahat lu. Dan gue harus sholat subuh. Oke? Sorry, Ma, Bre. Sorry, Ma, Bre. Ini harus kita akhiri. WK, thank you waktunya. Pokehead, thank you waktunya. Kawan-kawan yang Muslim dan Kristen, gue mengasihimu. Gue sudah coba untuk mengosongkan diri, tapi lu lihat sendirilah jagoan lu. Kena counter terus. Sampai dia loading berapa lama dan nge-mute gitu. Gua nggak enak. Nanti kita lanjut lagi Alda ya. Nanti kita lanjut lagi. Selamat datang di kebenaran. Inilah kenyataannya. Nama Tuhan baru dinyatakan di zaman Nabi kami Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Thank you, Mabre. Sejak kapan Muhammad suruh? Sabar. Nanti kita lanjut lagi, Bre. Nanti gua naik lagi. Oke? Inilah. Nah, Yesus perang. Kabur kan? Jangan marah-marah, nanti gue naik lagi. Gue udah mau subuh ini. Mau dilanjutin juga nggak guna. Lu udah mau ke bahasa Yunani. Suruh umat kita semua udah tahu bahasa Yunani ini bahasa orang-orang pagan najis. Ngapain kita pakai gitu loh. Jawab. WK pamit gue, Pokehead pamit. Thank you. Bye. Muhammad suruh Islam mengimani Keluaran 6 ayat 3. Oke teman-teman, inilah yang disebut dengan kalah dalam kebanggaan, menang hanya bonus dari Tuhan. Luar biasa Ki Kores. Mantap. Luar biasa teman-teman sekalian. Karena goalsnya Muslim turun di dunia debat lintas agama itu bukan nyari menang. Kalian ingat nggak ketika Bang Juma debat dengan RK Katolik? Ada yang masih ingat kejadiannya di Room Superboy? Pada saat Bang Zuma saat itu sedang berdebat dengan RK di Room Superboy. Nah saat itu kemudian Superboy menvonis Bang Zuma kalah. Nah, jadi ada jurinya siapa? Superboy, yang dia itu Kristen. Dia vonis bahwa Bang Zuma kalah dengan RK. Tapi hebatnya dari gurunda kita Bang Zuma. Apa kata Bang Zuma? Selamat ya DRK. Anda udah menang, rayakan kemenangannya. Saya juga udah puas. Apa yang harus saya sampaikan sudah tersampaikan. Dan kesimpulan malam ini telah kita dapat bahwa Kristus ada dua. Teman-teman, kalau kalian mengerti pernyataan Bang Zuma ini keras loh. Bagi orang yang mau berpikir ini keras. Jadi perdebatan saat itu di mana Bang Zuma membuktikan bahwa di dalam Bible mereka memiliki dua Kristus. Mana Kristus dalam kesaksian Daud yang dagingnya tidak binasa, yang telah diambil oleh Tuhan dan diangkat ke langit oleh Tuhan, dan dagingnya tidak binasa. Dan Kristus yang bangkit dari kubur, yang dagingnya sudah binasa ditelan penyaliban. Dan RK demi menang mengatakan iya, Bang Zuma udah cukup, karena di dalam ranah debat lintas agama goals kita bukan menang, tapi goals kita adalah mencari kebenaran dan mewartakan kebenaran. Nah di saat apa yang kita wartakan sudah disetujui, semuanya final. Lu mau bilang gua kalah, lu mau bilang gua gak ada ilmu, lu mau bilang gua bodoh, terserah. Detik lu sudah mengakui apa yang telah kita ucapkan, inilah kebenangan yang nyata. Gitu. Nah, layaknya Kores hari ini dia menunjukkan bahwa sebenarnya kita itu bukan nyari menang. Kalau lu mau menang ya silahkan. Karena dalam ranah debat lintas agama, kita sedang membuktikan kebenaran. Apa yang dilakukan Kores? Yang dilakukan Kores dari part 1, part 2 di video saya, nanti boleh diulang nontonnya. Dia membuka peluang, coba tanyakan iman saya. Seakan-akan Kores ini menyimpan nuklir dan rudal yang besar yang nanti akan dikeluarkan. Yang ini akan memukul rata pertahanan musuh. Nah di detik itu kalian bisa lihat di akhir videonya. Apa yang dipaparkan Kores. Nah ini menampar sehingga tantrum, sehingga emosi. Sehingga Kores mengatakan saya harus mengundurkan diri. Kenapa? Walaupun setelah turun tersebut mereka akan mengatakan, wah kabur. Biarin. Saya sering dulu berdebat. Saya memang menunggu mereka mengatakan kabur. Karena apa?
apa yang harus saya sampaikan udah tersampaikan, dan apa yang harus saya pertontonkan kepada khalayak Kristen ya sebagai pendukung mereka udah terjadi. Bahwa detik mereka bertanya Islam, kita tunjukkan kebodohannya. Detik kita tanyakan Kristen, kita tunjukkan bahwa mereka kitab mereka sendiri mereka tidak tahu. Anjay. Luar biasa dalam perdebatan ini. Oke teman-teman, masalah al-ilah di part 2 saya udah jelaskan masalah al-ilah, benar. Di mana ketika kafir Quraisy ataupun orang yang berada di Arab menyembah selain Allah, mereka menyebut sesembahan mereka itu ilah, bukan Allah ya, ilah. Nah, akan tetapi ulama ahli logat, apa ahli logat? Ahli bahasa Arab. Nah, ahli yang berbahasa Arab ini mereka tidak setuju adanya lafal jamak pada ilah. Kenapa? Karena mereka tauhidnya kuat. Apa tauhidnya kuat? Saat mereka berumbuk ingin merumuskan bahasa Arab, logawi bahasa Arab dalam ilmu nahu ataupun ilmu saraf. Saat itu para ulama berumbuk dan mengatakan semua kata-kata yang sifatnya isim itu memiliki jamak. Arti jamak, ada kalimat mufrad, ada kalimat tasniyah, ada jamak. Contoh saya bilang babun, babani, abuwabun. Babun 1 pintu, babani 2 pintu, abuwabun banyak pintu. Nah, ilahun, kalau seandainya ilahun ini kita berikan kata jamak yaitu alihatun, nah ini apakah akan membuat bahwa pemahaman kita dan takutnya nanti orang yang membaca mengira Tuhan itu ada banyak? Mereka tidak setuju. Cuma di dalam perdebatan itu disanggah bahwa kita ini bukan sedang membicarakan Al-Quran, akan tetapi kita sedang membedah logawi bahasa Arab. Nah, di mana kita harus objektif dalam membedah logawi bahasa Arab. Nah, akhirnya disepakati. Apa disepakati? Adanya lafal jamak taksir pada kata ilah, yaitu ilahun, ilahani, alihah. Akan tetapi ini tidak menggugurkan lafal Allah, yaitu Allah. Nggak ada itu Allahun, Allahani, uluhahun. Nggak ada sampai mati kalian cari, nggak ada. Nggak ada uluhahun, nggak ada. Karena yang namanya jamak itu, yang namanya kalimat yang berupa alamiah ataupun penamaan itu tidak ada jamaknya. Untuk menunjukkan apa? Detik lafal Allah tak memiliki jamak, maka tidaklah bisa kita mengatakan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat generic name, akan tetapi proper name. Apa itu proper name, teman-teman? Nama diri. Nama diri itu tidak memiliki jamak. Contoh saya Daman. Apabila ada 2 orang sama-sama nama Daman, apakah disebut Damani? Nggak bisa. Ataupun Dumunon, karena udah banyak orang, nggak bisa juga. Tetap Daman, Daman, dan Daman. Gitu pemahamannya. Berarti menunjukkan apa? Dalil gramatikal saja sudah membantah bahwa ini adalah merupakan nama merupakan julukan, akan tetapi ini nama diri. Buktinya apa? Jamaknya tidak didapati. Seperti di part 3 video saya udah bilang, walau kalimat Allah itu isim mushtaq daripada ilah, namun detik dinamakan, maka alamiah itu menghindari pemaknaan, maka alamiah itu membatalkan arti i'rab dan segalanya. Maka masuk alamiah itu kepada isim yang mabni, teman-teman ya. Terus dalam debat ini mantap sekali argumentasi Quraisy bahwa nama Allah mau di Brazil pun ya Allah, mau dimanapun ya tetap Allah. Akan tetapi nama Yesus ini suka-suka hati bahasa. Kalau seandainya di Arab mereka menyebutnya dalam kitab Al-Muqaddas Yesu. Di daerah di kalangan Israel sana, di daerah yang masih berbahasa Aramaik menyebutnya dengan Ishu. Oke? Islam menyebutnya dengan Isa. Nah, Yunani menyebutnya dengan Yesus. Dan orang Indonesia yang sok ke Yunanian menyebut Yesus. Nah, inilah kerusakan pola pikir mereka. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Coba komen, video kita lebih banyak kita isikan video Quraisy, Bang Juma, atau siapapun yang kalian inginkan nonton dan kita reaksi dan berikan jawaban. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Saya akhiri. Jangan lupa untuk gabung di grup WA yang ada linknya di deskripsi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.